Assalamualaikum semuanya. Kali ini kita akan berbicara tentang operasi biner ya. Tetapi dalam konteksnya di sini adalah untuk semigroup. Sebelum saya mendefinisikan dari operasi biner, di sini kita akan melakukan pendefinisian terlebih dahulu. Di antaranya apa sih yang dimaksud dengan relasi? Jadi relasi itu kan seperti kayak fungsi ya. Jadi sebentar, di sini saya definisi di sini kita akan memakai definisi dari relasi. Ya, suatu relasi rho ini adalah suatu relasi rho ya, saya definisikan sebagai rho dari himpunan X ke Y adalah himpunan bagiannya. Jadi kayak Cartesian product ya, himpunan bagian X di Cartesian product dengan Y, atau kita bisa tuliskan sebagai X, Y yang merupakan anggota dari rho ya. Ini adalah definisi dari relasi. Kemudian kita punya definisi lain, yaitu definisi dari relasi identitas. Apa itu relasi identitas? Ya, jadi relasi identitas. Jadi kayak dioperasikan terhadap dirinya sendiri ya. Identitas di X adalah relasi kita notasikan sebagai IDX itu sama dengan X, X. Ya, di mana X-nya ini adalah di X. Jadi dia himpunan pasangan terurut ya dari dengan X dan X. Jadi direct produknya itu X sama X-nya. Kemudian apa yang dimaksud dengan ini ya, ini saya gabungkan jadi satu aja dan converse ya. Lalu apa yang dimaksud dengan converse? Converse itu ya, converse saya notasikan dengan P inverse ya, dari P itu didefinisikan sebagai rho inverse itu sama dengan YX ya. Jadi kayak tinggal dibalik aja, untuk XY-nya itu adalah di elemen rho. Oke, selanjutnya kita akan mendefinisikan apa itu yang dimaksud dengan komposisi ya. Di sini atau kita sebut sebagai fungsi komposisi ya, atau relasi komposisi. Jadi saya definisikan dua buah relasi. Jadi misal di sini rho adalah relasi atau fungsi dari himpunan X ke himpunan Y ya, dan di sini adalah sigma ya. Ini adalah relasi dari Y ke Z ya. Maka didefinisikan
relasi komposisi dari rho dan sigma adalah sebagai berikut. Ya, kita definisikan dulu. Di sini adalah rho bundaran sigma ya, makanya bundaran itu adalah sama dengan x, z ya, di mana x-nya x ini kita kalikan dengan z ya. Kemudian ada y-nya itu adalah di y ya. Ntar ini saya hapus dulu, biar saya akan tulis lebih kecil lagi biar muat semuanya. Ya, kalau saya punya rho dikomposisikan dengan sigma, ini adalah sama dengan x, z. Ya. Jadi dia adalah dari x dioperasikan dengan z, di mana di sini y-nya itu adalah di y. Kemudian sebenarnya operasinya itu adalah x rho y ya. Kemudian dan y sigma z, seperti ini ya. Jadi akhirnya cuma muncul di x-nya sama z-nya saja. Oke, itu kita sebut sebagai komposisi. Selanjutnya kita di sini adalah kita akan mendefinisikan apa yang disebut dengan partial map. Kemudian juga ada yang namanya full map. Oke. Definisi. Di sini partial map dan juga full map. Oke, definisi dari partial map, misalkan di sini saya punya misal x ini itu adalah di x, dan kita definisikan x rho ya, berarti pemetaan x-nya itu ya, itu sama dengan y di y. Kemudian saya operasikan x-nya ini, saya relasikan dengan y. Maka rho ini kita sebut sebagai partial map ya, karena cuma sebagian aja ya. Jadi kalau misalkan saya petakan nih x-nya, itu akan dia petakan juga sama dengan x rho y ya. Makanya disebut sebagai partial map. Oke, selanjutnya kita akan ke mapnya saja ya, atau kita sebut full map ya. Ya. Rho disebut sebagai full map jika ini ya, harga mutlak dari XP ini itu sama dengan identitas atau 1 untuk semua X-nya itu adalah di X. Itu adalah definisi dari full map. Oke, selanjutnya kita akan ke definisi dari domain, image, sama pre-image. Oke. Oke, di sini misalkan kita punya misal rho ini adalah sebarang partial map
dari ya X ke Y, maka domain dari row itu adalah, atau didefinisikan sebagai ya, sebagai domain row itu sama dengan X ya. Untuk setiap X di X itu akan ada Y di Y, sehingga nanti kalau saya operasikan di sini X, Y-nya itu adalah di row. Jadi ini adalah yang disebut sebagai domain. Kemudian image-nya ya, kemudian untuk image ya, kemudian image dari row P itu didefinisikan sebagai image row itu sama dengan Y di Y ya. Jadi kalau ada Y-nya, ada image-nya ya. Kalau ini tadi kan dia masih di ini, tapi ini ada dulu untuk setiap Y-nya di Y-nya itu kan ya. Kemudian ada X di X. Kemudian di sini XY-nya ini adalah di row. Ya, ini adalah image. Kemudian apa yang disebut dengan pre-image? Pre-image ya, dari pre-image pre-image atas row ya. Atas row dari Y prime subset dari Y itu didefinisikan sebagai ya Y prime, kemudian di sini dioperasikan dengan converse-nya ya, itu sama dengan X di mana X anggota X, di mana Y ini adalah anggota dari Y prime ya. Kemudian YX-nya ini itu adalah anggota di P prime ya. Atau kita bisa tulisnya sebagai sama dengan X di X ya. Kemudian untuk Y di Y, maka di sini adalah XY nya di row. Oke, ini adalah definisi dari pre-map. Oke, selanjutnya kita akan definisikan dari operasi binernya itu sendiri ya. Jadi sebenarnya operasi biner itu kan cuma dia bersifat tertutup kan ya, terhadap dirinya sendiri gitu ya. Oke, jadi di sini definisi relasi biner ya. Oke, relasi biner pada X itu adalah kita definisikan sebagai X, kita operasikan dengan X. Jadi kita relasikan dengan dirinya sendiri. Kemudian
bx-nya itu sendiri itu kita notasikan sebagai semua relasi biner pada X. Oke. Oke, selanjutnya sekali lagi kita definisikan dulu. Nah, ini kita definisikan partial transformation, kemudian transformationnya itu sendiri, kemudian ini ya, ini partial transformation. Sebenarnya ini berhubungan dengan fungsi atau pemetaan saja sih, partial transformation. Dan kita sebut full transformation atau kita sebut transformation aja. Oke, jadi ya partial map ya, partial map, karena map sama transformation itu sebenarnya sama, dari X ke dirinya sendiri ya, itu disebut partial transformation dari X. Ya, kalau misalkan untuk full transformation-nya itu kalau dia udah full transformation ya, full map dari X ke X, disebut transformation dari X.